Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita memikirkan tentang Roh Kudus. Di dalam kita mengenal dengan benar, dengan tepat. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana Roh Kudus dan akhir zaman. Ini menjadi sesuatu yang menarik juga untuk kita pikirkan, sehingga kita bisa memahami dengan jeli tentang Roh Kudus tadi, dengan tepat tadi, sehingga kita mampu menempatkan diri kita hidup sebagai orang kepunyaan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dunia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4. Ini menjadi bacaan kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6 dikatakan begini. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus akan datang, harus dipahami, itu bukan Roh Kudus belum ada atau belum datang. Karena Roh Kudus sudah ada sejak dunia belum diciptakan. Ya, kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang pertama 1 dan 2. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus akan datang lebih kepada konteks kepada murid-murid tidak akan sendiri. Sekalipun Yesus kembali ke surga karena mereka akan disertai oleh Roh Kudus. Ya, sehingga wujud Kristus sang fisik atau daging darah manusia itu menjadi tidak lagi tampak tentunya oleh mata para murid, tetapi dia menyertai di dalam roh yang menuntun membimbing para murid. Ya, ini yang perlu untuk kita mengerti. Nah, roh ini yang disebut sebagai roh penghibur atau roh yang akan menghibur umat itu akan memberikan penyertaan kepada para murid. Sehingga dikatakan dunia memang tidak bisa mengenal dia, dunia tidak bisa melihat dia, tetapi murid-murid itu tahu. Nah, ingat tadi kalau Yesus dikenal oleh dunia dalam pengertian melihat dia. Tetapi Roh Kudus tidak bisa lihat, tapi murid bisa lihat. Nah, dengan segera kita bisa melihat perbedaan kualitas tadi. Nah, jadi roh yang datang itu, Roh Kudus itu yang menghibur umat dan memberitahukan kepada umat itu apa kebenaran. Oleh karena itu, di dalam perjalanan sesudah kedatangan Kristus pertama dan kelak kedatangan dia yang kedua, periode sebagai periode zaman akhir, disitulah kemudian kita melihat bagaimana Kristus yang akan datang kembali, kemudian murid-murid menaruh harap kepadanya, percaya dia akan datang kembali. Siapa yang memberitahu? Siapa yang menguatkan? Siapa yang meneguhkan? Jawabannya Roh Kudus. Roh Kuduslah membimbing umat itu, Roh Kuduslah membimbing para murid, Roh Kudus membimbing semua orang percaya untuk menuju kepada kedatangan Kristus. Yang katanya dulu sudah dekat, sampai para rasul itu mati, toh Yesus belum datang kedua kali. Lalu, generasi demi generasi berakhir, ya 2000 tahun kemudian, toh Yesus belum datang lagi secara aktual, secara fisiknya bukan. Siapa yang kuat menaruh harap terhadap situasi seperti itu? Siapa yang yakin bahwa betul itu akan datang kalau mengingat kata sudah dekat? Nah, disinilah Roh Kudus menolong orang percaya, memelihara orang percaya untuk selalu mempunyai harapan kepada janji Kristus yang akan datang itu. Sehingga orang dunia akan menganggap orang-orang percaya sebagai orang bodoh. Tetapi orang percaya mempunyai dasar iman yang kuat, berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menempatkan diri dengan jeli, bagaimana kita menempatkan diri di tengah pergumulan kehidupan seperti ini. Sehingga ini menjadi perlu untuk kita pahami bersama.
Orang percaya, orang benar akan berjalan dengan harap yang kuat di dalam pimpinan terang Roh Kudus yang menuntun membimbing mereka kepada penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanpa Roh Kudus, orang tidak akan kuat dan tidak akan mampu untuk bertahan dalam percaya menunggu sesuatu yang tidak jelas itu. Nah, ini perlu. Nah, jadi kekuatan untuk percaya dan menanti ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan bersama. Ya. Sehingga ada aspek yang kedua. Di dalam perjalanan penantian itu, para murid diarahkan ke jalan yang benar dengan mengingat apa yang Yesus katakan. Belajar dari apa yang Yesus katakan. Siapa yang mengingatkan mereka? Siapa yang mengajari mereka? Toh Yesus tidak ada. Satu kali diomongin kan, besok bisa lupa. Nah, disitulah Roh Kudus. Dia mengingatkan akan kebenaran. Sehingga murid itu selalu berjalan dalam kebenaran yang Yesus Kristus ajarkan. Bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya. Dan Yesus pun mengatakan juga bahwa Roh Kudus akan turun kepada kamu dan kamu akan menerima kuasa karenanya. Sehingga murid-murid tadi diberikan arah berjalan pada jalan yang benar oleh karena Roh Kudus. Sehingga mereka tidak tersesat di kekacauan zaman. Karena dikatakan oleh Alkitab, bukan, pada waktu kedatangan Yesus semakin dekat itu, tanda-tandanya adalah apa? Bencana alam misalnya. Ya, ada banjir, ada gempa, dan seterusnya. Tapi ingat, itu semua tanda-tanda bersifat umum. Tidak ada tanda yang spesifik. Yang kedua, tanda-tanda ekonomi misalnya. Orang kelaparan, kesulitan, makin miskin, dan bukan makin baik hidup ini. Ada tanda-tanda yang lainnya? Yes. Ya, samping bencana alam, kelaparan, politik, yaitu perang. Satu negara dengan negara, bahkan orang tua dan anak, dan seterusnya. Itu menjadi tontonan sehari-hari kita. Ya, ada juga degradasi moral, merosotnya nilai-nilai moral, cinta diri, hamba uang, dan seterusnya. Lalu, Alkitab juga mengatakan bagaimana kemudian manusia itu akan hidup dalam kegelapan yang mengerikan. Bukan saja degradasi moral, tetapi ajaran sesat yang semakin menggila, dan banyak orang-orang Kristen hanya mau mendengarkan ajaran yang menyenangkan kupingnya, tapi bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa merasakan, di sini kita bisa menggumuli bagaimana fakta yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mereka diberitahu kebenaran, mereka dituntun berjalan dalam kebenaran, di kesusahan mereka dihiburkan sehingga mereka kuat menanti, berharap akan kedatangan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, tidak mungkin hidup orang percaya tanpa bimbingan Roh Kudus, bukan? Tidak pernah orang percaya bisa kuat kalau bukan karena Roh Kudus. Tidak mungkin orang percaya tetap dalam harapan yang mengikat diri mereka dengan kedatangan Kristus kelak yang kedua kalinya kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggarap, Roh Kuduslah yang mengerjakan segala-galanya. Sehingga orang percaya menaruh harap yang teguh kepadanya. Di dalam Dia, untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara yang kekasih, menjadi amat sangat terang benderang peran Roh Kudus di dalam menyongsong akhir zaman. Di mana orang percaya tadi dihiburkan, dikuatkan, dan dituntun, dibimbing di jalan yang benar. Aspek ketiga. Pertama tadi kan menghibur, menguatkan. Kedua, membawa di jalan yang selalu benar. Dan yang ketiga, orang-orang percaya diberi kuasa oleh siapa? Roh Kudus. Kuasa di sini bukan sekedar, berdoa orang sakit sembuh. Bukan sekedar itu. Berdoa setan lari, lalu lari. Bukan soal itu. Tapi bagaimana kuasa justru melakukan hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai terang dunia di tengah kegelapan dunia. Sekarang saya pikir orang kalau sudah bicara kuasa Roh Kudus melulu mujizat, tapi perilaku hidup tidak mencerminkan. Ini menjadi mengerikan. Justru kuasa Roh Kudus itu nyata dalam perilaku hidup. Ini yang paling mencolok, menonjol, pertama, utama. Nanti soal-soal mujizat itu menjadi pelengkap dalam perjalanan yang benarnya tidak terbantah, dalam perjalanan hidup yang bernilai tinggi. Itu loh. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dipahami oleh gereja Tuhan, yang mesti dimengerti oleh gereja Tuhan, supaya
Gereja Tuhan berjalan di dalam jalan yang benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu mempunyai kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dikenali karena sifat ilahi ada pada dirinya. Nah, karena itu saya pikir menjadi perenungan penting buat kita untuk menanyakan diri kita. Adakah kita orang yang dihiburkan oleh Roh Kudus sehingga mempunyai harapan yang kuat? Dalam harapan yang kuat Anda tidak akan tergoda untuk kemudian terjebak pada jerat si setan, bukan? Tidak tergoda untuk hidup memperkaya diri sendiri misalnya. Tidak tergoda untuk hidup benar sendiri. Tidak tergoda untuk mau-maunya sendiri. Kalau Anda betul-betul terhibur dan dikuatkan. Ya. Kalau memang Roh Kudus ada dan kita selalu dibawa di jalan yang benar, pasti hidup kita akan teruji, bukan? Hidup kita tidak akan terbantah. Tiap pemikiran-pemikiran kita akan takluk dan terikat penuh kepada kebenaran sehingga kita menjadi hamba kebenaran itu. Kita akan kuat bahkan memenangkan kompetisi dengan dunia ini. Kita tidak akan kalah kalau memang Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau soal sembuh-sembuh, soal mujizat-mujizat, dukun pun banyak dan bisa meniru itu. Tapi hidup benar, itu tidak tertiru. Saya pikir ini menjadi penting dalam pergumulan orang Kristen. Supaya kita jangan bolak-balik, hanya mau memuaskan diri kita. Atas nama lalu bilang, ini cinta Tuhan, tunduk pada Tuhan. Padahal memang itu yang kita suka. Yesus bilang, ikut aku, sangkal diri, pikul salib, itulah ikut aku. Siapa yang sangkal diri? Siapa yang pikul salib? Hanya satu. Mereka yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang hidupnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Itu tandanya. Ya, kalau tidak dia mau ngomong, oh aku penuh Roh Kudus, aku percaya Roh Kudus. Omong kosong besar itu. Nggak ada nilainya itu. Nah, biarlah kita mempunyai satu keberanian untuk diuji di dalam kehidupan, sehingga kita tidak melarikan diri dari pertandingan yang ada, untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memperkenankan Tuhan. Saya pikir ini penting sekali. Ya, sehingga dia akan menjadi hidup yang manis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Melakoni, menjalani ya pergumulan kehidupan ini. Sehingga itu menjadi hidup yang menyenangkan. Nah, inilah saya pikir yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita melakoni, menjalani segala sesuatu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang bernilai tinggi. Menjadi hidup yang luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pergumulan serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, hidup sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh, bukan? Kita punya kuasa tadi untuk hidup sebagai terang. Dan yang terakhir dari perenungan kita, atau kita taruh tadi angka menjadi poin keempat. Apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes tadi? Bagaimana kemudian orang-orang percaya itu mampu mengenali roh penyesat atau roh jahat itu, sehingga mereka tidak ikut dan tersesat karenanya. Nah, kalau saya bilang roh jahat, jangan langsung saudara berpikir kerasukan ya. Saya ambil contoh. Yudas bersama-sama dengan Tuhan, rasulnya Tuhan, tetapi dia dirasuk roh jahat. Yudas nggak kerasukan teriak-teriak, nggak lompat-lompat atau tenaganya kuat. No, dia kerasukan. Dia melakukan apa yang setan mau. Apa itu? Menjual Tuhan Yesus. Itu. Ananias Sapira itu kerasukan setan. Mereka memberikan persembahan separuh, ngakunya semua. Dia kira dia bisa menipu Roh Kudus, mana bisa? Dia mati di situ, saudara. Nggak ada kejujuran. Apa saudara pikir Tuhan itu tertarik dengan jumlah persembahan kita? No, kesungguhan hidup kita. Ya, perlu untuk kita mengerti itu. Ahli Taurat itu, nggak ada yang kerasukan kemudian lompat sana, lompat sini. Nggak ada.
Dalam tiap Sabat, mereka memimpin ibadah, mereka memimpin doa, mereka berpuasa. Perhatikan itu. Mereka disiplin soal perpuluhan. Tapi mereka memerintahkan pembunuhan atas Kristus. Dirasuk setan. Jadi orang dirasuk setan itu bisa nyebut nama Yesus. Itu sebab Yesus berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku, kehendak Bapa untuk hidup benar itu. Nah itu orang dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus pasti hidup benar melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus tidak akan hidup benar dan pasti tidak melakukan kehendak Bapa. Logika sederhana itu. Inilah yang harusnya kita pikirkan, inilah yang harusnya kita perhatikan, saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam kehidupan kita betul-betul bisa melakoni hari-hari kita, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan kita. Nah ini perlu, jadi tidak tersesat karena mengenali si penyesat, kan begitu. Ya, jadi ajaran-ajaran sesat itu tidak akan menyesatkan dia tahu. Loh kalau gitu ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh ya Pak ya. Orang ikut-ikut tuh. Itulah pertanda. Anda tidak ada sedang dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Karena kalau ada pasti saudara diberi kepekaan sehingga tidak terjebak. Saudara tidak akan berbasa-basi. Pak dia tahu kebenaran loh. Dia ngerti semua. Tapi kenapa ya dia khotbah benar ini apa. Wah tapi hidupnya itu kita tahu gak jujur Pak. Urusan ini, urusan itu, urusan uang, urusan kekuasaan, banyak sekali dia gak jujur. Jawabnya sederhana. Roh Kudus yang hidup dan membimbing dia. Itu saja. Enggak ada yang lain. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan pemikiran kita akan kebenaran menjadi penting dalam kehidupan. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Dia. Camkan itu, pikirkan itu saudaraku. Itu harus kita lakoni dalam keseharian kehidupan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Ini perlu. Ini penting. Sehingga seluruh kehidupan itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh sepadan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alangkah amat sangat menyenangkannya. Iya kan? Nah jadi lakonilah itu. Jalanilah itu. Saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hari-hari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita hingga akhir zaman? Yes. Membimbing kita hingga akhir zaman? Yes. Dia akan melakukan apa yang benar dalam kehidupan ini. Dia akan membimbing kita di jalannya. Sehingga kita bisa hidup seperti apa yang dikehendakinya. Nah ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita camkan, untuk kita renungkan bersama-sama. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan namanya. Serahkanlah diri kita ke dalam tangannya biar dia menuntun membimbing kita di hari-hari kita. Serahkanlah hidup kita untuk memuliakan dia. Supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Kalau memang kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kegiatan-kegiatan bisa saja bersifat sangat semu kulitnya saja. Ya. Nah, itu namanya aktivitas keagamaan. Saudara rajin ke gereja, aktif pelayanan, ya, doa, PA dan seterusnya. Itu bisa saja menjadi kumpulan sejumlah kegiatan yang saudara kerjakan. Tidak dengan serta-merta saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu, buahnya itu tampak. Buahnya itu kelihatan dalam hidup kesehariannya. Bagaimana dia berjalan di jalannya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Nah itu. Saya pikir ini perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita pahami dengan sungguh. Sehingga kita betul-betul menjalani hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Supaya di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hiduplah seperti itu. Lakoni kehendak Tuhanmu. Muliakan dia dalam hidupmu. Supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Nah, saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita melihat diri kita. Adakah, apakah Roh Kudus memimpin aku? Kalau saudara mungkin nanya, Pak, apa ya kira-kira tanda-tandanya?
Roh Kudus itu ada dengan kita secara benar? Pertama, Anda akan punya kepekaan terhadap kesalahan. Ya namanya kita kan nggak bikin salah, bukan? Tapi Anda peka. Ada orang bikin salah, ndablek. Udah salah masih ngotot. Karena emosinya luar biasa. Tidak pernah sadar dia salah. Makanya selalu berulang-ulang. Bikin lagi. Nggak ada perubahan. Ada kesadaran. Dan kedua tentu tadi, diikuti apa? Perubahan dalam hidupnya. Itu kelihatan kok. Dan yang ketiga, ya, dia gelisah kalau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kegelisahan. Bukan karena bikin salah ya. Pertama tadi gelisah karena bikin salah, diikuti dengan perubahan. Tetapi yang ketiga gelisah kalau tidak melayani, tidak melakukan kebenaran. Jadi bukannya dia nyolong, bukannya apa, bukan. Jadi tidak ada kondisi pasif, orang seperti ini akan aktif. Itu pertanda sederhana saja. Nyata itu. Ya, jadi yang namanya orang dipimpin Roh Kudus nggak ada aneh-anehnya itu. Ya. Enggak gemetar-gemetar, enggak tangannya terangkat, enggak lompat-lompat, enggak. Aktual dalam buah, aktual dan tidak terbantah. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan memimpin kita terus. Dunia berubah makin jahat, orang percaya tidak. Dunia berubah makin materialistis, orang percaya tidak. Dunia berubah cinta diri, orang percaya tidak. Dunia terus berubah menuju kesesatan yang semakin menggila, orang percaya tidak. Akibatnya apa? Jumlah orang percaya tidak akan banyak. Betul kata Tuhan Yesus berarti. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Hebat ya. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yes. Tetapi yang sedikit itu bermutu. Yang sedikit itu luar biasa dalam hidupnya. Sehingga semua itu menjadi hebat saudara-saudara yang kekasih. Nah inilah sebetulnya yang kita pikirkan dalam hidup kita. Supaya kita tahu apakah kita betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu atau tidak. Nah marilah kita berjalan pada jalannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga di dalamnya ya kita senantiasa menyenangkan Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Selamat menandai diri, mengenali diri. Ada dalam pimpinan Roh Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk tiap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami berdoa. Biarlah kiranya Roh Kudus terus menuntun membimbing kami dalam hidup kami. Dan ajari kami tak hanya menaikkan doa. Tapi memeriksa diri kami, hari-hari kami, hidup kami. Berubahkah? Oleh karena itu, ajari kami terus berani mencintai kebenaran, hidup di dalamnya. Sekalipun menjadi tanpa asing di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan jangan biarkan mulut kami mengucap kata-kata firman. Tapi tak tampak dalam keseharian. Biarlah Tuhan yang menggugat dan mengingatkan. Roh Kudus sadarkan kami terus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.